maka Jokowinomics adalah Prabowonomics. Saya ingin mengambil perhatian kita semua bahwa saya tidak main-main dengan istilah Prabowonomics adalah Jokowinomics dan sebaliknya Jokowinomics adalah Prabowonomics. Karena tahun 2019 ketika Pak Prabowo memutuskan dan Pak Jokowi memutuskan adanya rekonsiliasi nasional, bersatunya dua kekuatan yang berseteru berkali-kali, ternyata pada waktu itu belum ada COVID, pada waktu itu kita belum tahu akan ada perang Rusia-Ukraina, pada waktu itu ketegangan Laut Cina Selatan atau krisis ekonomi belum seperti sekarang melanda beberapa dunia. Tetapi kemudian alhamdulillah dua tokoh terpanggil jiwanya untuk mau duduk bersama dan melakukan rekonsiliasi besar sehingga terjadi kekompakan yang luar biasa yang menyebabkan kita lolos dari krisis, menghadapi COVID, bahkan sekarang ini kita menghadapi ancaman dari adanya instabilitas global karena perang, adalah karena dua orang ini menurut saya mendapat hidayah dari Allah untuk menyatu. Itu tidak gampang Pak, dan jangan dianggap main-main. Kita sebagai bangsa ini punya catatan, Pak Prabowo tadi juga mengatakan kita kurang menghargai orang dan sebagainya, ada catatannya. Bahkan saya mengatakan, saya melihat di dalam sejarah dari generasi ke generasi kepemimpinan terputus. Bahkan kalau dari zaman penjajahan dulu atau dari zaman feodal dulu, bahkan sisa-sisa kerajaan kita hilangkan. Dari penjajahan dulu, kemarin saya lihat ada riset di media tentang kenapa sisa-sisa Belanda di Indonesia nggak ada. Bahasanya tidak dipakai, padahal katanya menjajah 350 tahun. Putus. Orde lama ke orde baru, putus. Presidennya juga dalam pesakitan. Orde baru, putus. Kita mau menghapus seolah-olah Pak Harto, Bung Karno nggak ada jasanya. Kepemimpinan seterusnya juga demikian, putus. Bahkan sekarang dalam situasi kebebasan ini, kita mengentertain kebebasan untuk melanggengkan konflik. Tetapi alhamdulillah Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu dalam satu kekuatan, kemudian mencoba menyatukan elit Indonesia. Ada masalah besar di depan kita, jangan lagi bertengkar. Mari kita song-song masa depan Indonesia dan kesempatan Indonesia menjadi bangsa besar. Jadi koalisi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bukan insiden. Dia adalah monumen yang harus dirayakan dan dipertahankan. Saya ini generasi yang suka bertengkar, pemberontak juga. Ini gara-gara suka dengar pidato Pak Prabowo juga dulu. Tapi sebagai generasi muda saya juga ngeri juga. Kalau kita mengentertain pertengkaran ini terus-menerus, secara dangkal, orang lain sudah kemana, kita akan kemana. Jadi menurut saya, karena itu saya ingin Jokowinomics adalah Prabowonomics. Karena rekonsiliasi telah terjadi. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi juga. Secara langsung atau tidak langsung, menginspirasi kembalinya koalisi besar. Saya pernah bertemu dengan Pak Jokowi dan mengatakan, Pak, dari Pak Harto ke kita putus, Pak. Bahkan juga dari Bung Karno putus. Waktu Pak Harto turun tidak ada proses pewarisan yang mantap. Sehingga kita bertengkar. Generasi kami, angkatan 98, tidak paham dengan orang-orang tua kita. Sehingga kita bertengkar. Pecah kita. Kita mulai banyak hal dari nol. Bahkan Pak Prabowo adalah manusia sejarah yang menyaksikan dari dekat. Dan beliau juga menjadi salah satu yang merasakan bagaimana keterputusan ini tidak baik bagi kita semua.
dengan segala apa yang beliau rasakan. Kemudian kita melihat contoh di negara di sekitar kita, Pak. Tadi kita lihat Pak Harto. Kita lihat Pak Mahathir di Malaysia. Ada forum seperti ini, forum UMNO, Barisan Nasional. Orang-orang nangis minta beliau terus. Tapi beliau tanpa mempersiapkan satu kaderisasi dan regenerasi, beliau mundur. Ketika mundur, semua penggantinya dikritik. Yang mengantarkan beliau suatu hari kembali menjadi Perdana Menteri. Dan berakhir begitu cepat. Jadi tidak ada proses yang mulus. Mudah-mudahan Pak Anwar sekarang yang mimpin bisa memimpin rekonsiliasi bangsanya. Karena hasrat untuk bertengkar ini kuat di kita, Pak. Terutama anak-anak muda nih, pengen bertengkar aja kerjaannya. Nah, ada contoh Lee Kuan Yew yang mengatur. Waktu Goh Tong, kemudian Chin Lung, mulus berjalan. Ada visi tentang keberlanjutan. Ada gagasan tentang bahwa kita memang punya perbedaan, tetapi tujuan besarnya tidak boleh hilang. Indonesia emas tetap ada di depan mata kita, dan kita tidak boleh bertengkar tentang Indonesia emas. Tadi Pak Amran mengatakan superpower baru, kebetulan Gelora pakai superpower baru, Pak. Ya mirip-mirip lah itu. Jadi menurut saya 2024 menurut saya pikiran besarnya yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Prabowo harus menjadi pikiran bersama. Kita tidak boleh lagi memberikan kesempatan kita karena ingin bertengkar atas nama demokrasi liberal, lalu kita rusak semuanya dan ingin semua mulai dari nol. Tidak kita izinkan itu. Yang terakhir saya ingin bilang begini Pak Prabowo. Waktu saya kecil Pak, saya suka berantem. Dan kalau berantem kadang-kadang di pinggir hutan Pak. Sampai capek saya berantem dengan teman saya itu. Kadang-kadang saya berpikir sebagai anak kecil, mudah-mudahan ada orang yang lewat melerai kita, karena kita sudah capek. Jadi saya merasa Pak Prabowo ini ada di depan kita sekarang Pak. Saya ingin menjadi yang melerai pertengkaran kita. Sehingga seperti Bapak katakan tadi, kita ajak semua orang. Tapi jangan juga terlalu semua, nanti nggak ada lawannya Pak. Ya. Nanti, ya kan? Ini lawan kotak kosong nanti nih Pak Yusril. Gimana nyari konstitusinya jadi Pak Yusril, Pak Jimli susah nanti. Ya maksudnya, ini waktu untuk membesarkan hati. Dan saya mohon di kesempatan ini, Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak boleh melepas transisi ini secara tidak melihat bagaimana kelanjutannya. Kita bukan tidak paham demokrasi, kita bukan tidak paham check and balances, kita tidak paham makna oposisi, tapi yang sedang kita pikirkan adalah di luar sana ada ancaman, dunia tidak sedang baik-baik saja, ada ancaman geopolitik yang besar yang bisa turun ke kita. Satu bangsa harus punya hasrat yang kuat untuk bersatu, sebab tidak ada yang kuat dan menjadi besar kalau dia tidak bersatu. Maka Pak Prabowo, kami yang muda-muda ini alhamdulillah melihat apa yang terjadi sekarang ini, besarkanlah hati Bapak, lapangkanlah dada Bapak, luaskanlah penerimaan Bapak kepada siapapun. Karena kemarin-kemarin itu banyak yang salah paham, sekarang sudah mulai kembali ke jalan yang benar Pak. Ya. Mudah-mudahan lancar jalan Bapak insya Allah menuju kepemimpinan untuk Indonesia yang kuat, karena insya Allah kita akan menjadi superpower baru di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Bapak Ibu, ini pidato yang sangat luar biasa, sangat hebat, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Fachri Hamzah. Ya, meskipun ini pidato dari tahun 2024 di awal-awal Pak Prabowo menjabat, namun masih relevan untuk kita dengarkan lagi di tahun 2025 ini, ya awal tahun dan juga di tahun-tahun mendatang. Karena isi penyampaian dari Pak Fachri Hamzah ini adalah mengajak kita semua, anak-anak bangsa, untuk bersatu padu, ya,
Sudahilah segala pertengkaran, saling menghujat satu sama lain. Kita saling menggigit ya, saling kubu-kubuan. Ini ada ternak Mulyono, ini ada ternak onta. Ini ada anak-anak Pak Jokowi, anak-anak Pak Prabowo, anak-anak Pak Anies ya, anak Abah atau anak-anak yang lain-lain ya, anak Ganjar, anak Mahfud dan sebagainya ya. Nah, ini mau sampai kapan ya? Apalagi guys ya, kalau kita flashback lagi, waktu Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode, sebelum beliau menggandeng Pak Prabowo, itu benar-benar kita merasakan sangat sengit sekali antara kubu kampret dengan kubu cebong. Seperti yang disampaikan oleh Pak Fachri Hamzah tadi, kalau semuanya terus-menerus seperti ini, kita tidak pernah tahu ya, bahwa ancaman-ancaman di luaran sana ya, itu jauh lebih besar, dan itu semua bisa memporak-poranda negeri kita jika di dalam negeri kita sendiri kita itu nggak kompak, kita nggak bersatu padu ya. Oleh karena itu saya bersyukur, dan saya yakin teman-teman di sini sebagai anak-anak bangsa yang mencintai persatuan dan kesatuan NKRI tentu merasakan hal yang sama, bersyukur juga dengan adanya rekonsiliasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini ya. Mereka dapat legowo ya, membuang segala ego mereka, melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara, masa depan bangsa dan negara kita ini jauh lebih penting di atas segala-galanya daripada hanya ego politik mereka, sehingga mereka berpikir untuk bersatu padu sampai dengan saat ini, dan kita berharap seterusnya ke depan ya, Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini bersatu padu. Dan juga ya, dengan oposisi-oposisi yang saat ini menjadi lawan dari pemerintahan, ya silakan ya, sejauh itu mengkritisi atau mereka menyampaikan hal yang membangun, hal-hal yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara. Memang kita membutuhkan adanya check and balance ya. Namun harus kembali lagi bahwa kita perlu bersatu padu untuk bisa menghalau segala ancaman-ancaman besar, ancaman-ancaman global yang datang dari luar, yang ini bisa membahayakan kita bangsa Indonesia, apalagi kita bangsa yang heterogen ya, berbeda budayaan, agama ya, suku, bahasa, dan perbedaan ini sebenarnya bisa menjadi potensi yang bagus bagi bangsa dan negara kita, tapi juga bisa menjadi suatu ancaman, akan mudah disusupi oleh propaganda atau ancaman-ancaman dari luar ya, jika kita tidak berpikir untuk kompak bersatu. Oleh karena itu, bagi anak bangsa, kita perlu menyatukan kekuatan kita bangun bangsa dan negara kita. Dan ingat, jangan mudah terpecah belah, jangan terpengaruh dengan berbagai media-media bangsat yang sekarang ini begitu banyak memberikan opini-opini yang memecah belah di antara kita. Dan juga terakhir pesan saya ya, jadilah pribadi-pribadi ketika melihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini bersatu, itu kita senang ya. Kita merasa adem, merasa bahagia melihat akan hal tersebut. Jangan justru malah sebaliknya seperti Pak Amin Rais ya, seperti pembenci-pembenci Pak Jokowi di luar sana, seperti beberapa elit-elit PDIP, saya tidak bilang semua, beberapa saja, yang mereka itu membuat narasi-narasi yang menghasut Pak Prabowo ini untuk membenci Pak Jokowi, untuk menjauhi atau merusak hubungan mesra yang selama ini sudah dibangun capek-capek ya. Jadi kalau kita suka melihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini berpisah atau saling membenci satu sama lain, berarti kita termasuk atau tergolong anak-anak bangsa yang tidak suka melihat bangsa dan negara kita ini bersatu padu. Kita lebih suka melihat jika tercerai-berai ya. Oleh karena itu, jadilah anak-anak bangsa Indonesia yang baik, bukan menjadi anak-anak bangsat ya. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.